Otonomi khusus. Apa? Siapa? Dan untuk apa? Barang ini. Dan sejauh mana menerjemahkannya? Seperti Swanggi atau Spock. Antara ada, rasa, tapi susah diakui kalau lagi menikmatinya. Pace Cascado. Cerita-cerita sedikit deng Pace John Gobay. Selamat siang kakak. Iya. Tertarik sekali dengan hari ini pertemuan peluncuran buku dengan tema. Saya ingin tahu mungkin tadi ada saya dengar statement sana seperti yang berkentayangan apa Otus ini. Kalau kakak sendiri lihat realisasinya bagaimana Otus di Papua ini, antara ada yang tolak, ada yang menerima dengan penguatan masyarakat adat yang tadi kita bicara. Mungkin bapak kakak bisa kasih kesimpulan dari Ya, pertama itu Otus itu kita harus sepakat melihat dalam dua sisi. Satu dari sisi politik, dia adalah undang-undang resolusi konflik karena ada tuntutan merdeka, dari pemerintah kemudian menjawabnya dengan Otsus untuk melakukan cepatan pembangunan dan keberpihakan dan perlindungan bagi kepentingan orang asli Papua. Dari sisi hukum, Otsus itu adalah sebuah undang-undang yang menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang khusus seperti Papua. Aceh juga ada untuk daerah istimewa Aceh. Nah, pelaksanaan selama ini bahwa kita memang terdapat standar ganda pengelolaan pemerintahan. Ada undang-undang Otsus, tapi kemudian ada juga undang-undang sektoral dan undang-undang pemerintahan daerah, yaitu nomor 23 tahun 2014, yang dalam implementasinya itu seakan-akan dia menggeser atau meminggirkan isi daripada undang-undang Otsus untuk dapat dipakai oleh pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan di Papua. Nah, oleh karena itu yang selama ini disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, bahwa tidak terdapat kewenangan yang maksimal untuk melaksanakan Otsus. Tetapi yang kelihatan adalah adanya dana Otsus, adanya MRP, adanya DPR pengangkatan, itu saja. Kalau soal kewenangan, kemudian kewenangan yang merupakan turunan Otsus itu dipinggirkan oleh adanya undang-undang sektoral yang lain dan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, sekarang setelah ada perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 yang diturunkan menjadi dua peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah 106 2021 dan peraturan pemerintah 107 tahun 2021. Nah, substansi Otsus sendiri itu kan adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk dapat berkreasi, dapat menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi yang ada di masyarakat. Nah, terkait dengan acara hari ini, itu telah diatur dalam bab tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat. Diatur juga di peradilan adat. Dan dalam undang-undang tentang Otsus itu banyak mengatur tentang masyarakat adat, masyarakat hukum adat. Ini sesungguhnya adalah bagaimana kita memberikan keberpihakan kepada masyarakat adat. Nah, terkait dengan tentang perlindungan hak masyarakat adat, itu turunannya telah dibuat Perdasus nomor 23 tahun 2008
Perdasus nomor 22 tahun 2008 yang mewajibkan kabupaten kota untuk membentuk tim untuk melakukan pemetaan. Nah, hari ini Kabupaten Jayapura sudah melakukan. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan di Kabupaten Jayapura dengan adanya gugus tugas masyarakat adat untuk membantu pemetaan, perencanaan wilayah adat, pengembangan wilayah adat, kemudian soal verifikasi, ini akan menjadi model, ini akan menjadi sebuah mata pelajaran, mata kuliah bagi daerah-daerah lain di Papua maupun di Indonesia. Oke kakak, izin saya sedikit mungkin, karena mungkin kita harus petakan otsus yang dikasih pemerintah. Ada berapa provinsi yang dikasih otsus? Ada Aceh, Papua, Jogja. Aceh, Jogja, dan DKI Jakarta. Ya, mungkin ini kita salah gambarkan tentang otsus yang dikasih oleh Papua. Mungkin kakak bisa jelaskan apa sebenarnya otsus yang dimiliki Papua? Kewenangannya apa saja? Yang sebenarnya yang diberikan kepada Papua itu adanya Majelis Zakat Papua. Itu beda, tidak ada tempat lain. Yang kedua adanya DPR Papua yang diangkat. Itu di daerah lain tidak ada. Tetapi sesungguhnya itu bahwa otsus ini banyak menitik beratkan kepada masyarakat adat. Untuk itu menjadi tugas dari DPR, eksekutif dan legislatif, baik di kabupaten kota maupun di provinsi, untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Papua. Kita bicara pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu harus dimulai dengan ini. Dalam hal tanah dilakukan pemetaan wilayah adat, perencanaan wilayah seperti yang dilakukan oleh GTMA Kabupaten Jayapura. Pendidikan misalnya, bagaimana kita mengembangkan pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Kesehatan misalnya, bagaimana kita mengembangkan pengobatan tradisional yang ada dalam masyarakat Papua. Ekonomi misalnya, bagaimana kita mengembangkan usaha-usaha potensi daerah dan juga dengan sistem ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat adat. Itu substansinya. Terakhir mungkin kakak sebagai anggota Dewan, coba kakak lihat apa undang-undang ini sudah berjalan atau tidak di Papua? Ya berjalan, walaupun ada yang kurang-kurang, tetapi juga ada juga yang sudah mendapatkan manfaatnya. Kita harus jujur. Kita harus jujur, terbuka ya. Jujur. Dana otsus itu mengalir. Kita dapat KPS, dapat fasilitas KPS. Ada yang dapat rumah, ada anak yang anaknya disekolahkan, ada yang dari program Gerbang Emas. Saya kira itu program-program 5 program besar yang ada di provinsi. Ada juga yang lain yang dibuat oleh kabupaten. Oke, terakhir kakak mungkin menurut kakak apa yang dilakukan Kabupaten Jayapura dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Bupati untuk penguatan masyarakat adat? Saya apresiasi Pak Bupati. Beliau adalah anak adat yang tidak hanya bicara, tetapi real melaksanakan amanat dari adat dan juga amanat dari undang-undang. Terima kasih. Bayau. Boy.